Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Dua Mata Jidul, Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang membuat Indonesia menjadi heboh ya, Bang Jidul ya. Disebutnya sih prank se-Indonesia ya. Yaitu hilangnya sosok seorang Yana di Cadas Pangeran di daerah mana itu ya? Cadas Pangeran, Sukabumi Sumedang. Ya? Sumedang, di daerah Sumedang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah tips kepada netizen Indonesia agar tidak mudah percaya dengan orang-orang yang sebenarnya dia tidak mumpuni di dalam bidang supranatural ya Bang Jidul ya. Nah, menurut Bang Jidul ini sendiri bagaimana nih orang-orang yang sebenarnya dia tidak mumpuni di dalam bidang supranatural itu. Nah, setahu saya nih salah satu cirinya itu bener gak nih menurut Bang Jidul? Dia tuh biasanya orangnya rada sotoy gitu ya. Jadi kalau kita sebenarnya nggak nanya apa, nggak bilang apa ke dia, tapi dia tiba-tiba, "Oh, lu kesini bawa-bawa ini kuntilanak gitu, bawa-bawa apa gitu kan." Gitu. Jadi itu bener gak orang-orang yang sebenarnya tidak mumpuni ciri-cirinya tuh seperti itu gitu. Silakan Bang Jidul. Yang pertama itu memang benar kalau orang yang mengaku-ngaku dia ahli dalam supranatural, dia selalu berbicara dimanapun tongkrongan atau perkumpulan atau istilahnya dia ketemu dengan orang di jalanan, dia akan berbicara tentang ilmu gaib. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia selalu menebak-nebak, ya kan? Menebak-nebak bahwasanya ini begini, ini begini, ini begini. Tuh. Nah, yang ketiganya, kalau tidak ditanya, tidak ditanya, dia selalu akan memberikan suatu ilmu, itu ilmu yang pada dasarnya dia pun tidak memahami secara mendalam itu ilmu, gitu, ilmu gaib ya. Nah, yang keempatnya, orang ini istilahnya kalau ditanya pun dia selalu seperti orang yang sudah paham, sudah tahu itu. Wah, ini penyakitnya ini begini ya, itu. Dan juga dia selalu istilahnya apa yang tadi dibilang, wah lu tuh di situ lu kesini bawa leluhur lu tuh yang dampingin ada yang gini gitu. Dan selalu istilahnya dia tuh tahu apa aja. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang tidak istilahnya mumpuni dalam bidang supranatural, dia kadang melebihi orang yang tahu dari cara pakaiannya itu. Istilahnya tah dia pakai ikat kepala gimana lah, pakai pakaian pokoknya serba wah dah pakaiannya itu, supaya orang melihat bahwasanya dia orang pinter karena atau dia orang yang ahli dalam supranatural. Gaya-gayanya dilebih-lebihkan dengan penuh action, itu aja. Jadi itu aja tuh orang-orang yang sebenarnya tidak mumpuni ya. Tidak mumpuni dalam bidang supranatural. Nah, tadi kan orang yang tidak mumpuni, pasti kan ada orang yang mumpuni gitu. Yang mumpuni. Nah, orang-orang yang mumpuni ini tuh seperti apa Bang Jidul gitu? Sebenarnya kalau misalkan orang yang mumpuni dalam bidang supranatural itu kebalikan dari orang yang tidak mumpuni dalam bidang supranatural. Dia itu seperti ilmu padi, bisa semakin berisi semakin merunduk. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari ciri pakaiannya pun dia sederhana. Yang ketiganya, dia kalau tidak ditanya dia tidak akan memberitahu, tidak ngobrol, artinya tidak gini tidak, enggak seperti orang yang tidak mumpuni dalam bidang supranatural. Dan yang keempat, walaupun ditanya ya kan, tetap dia akan tersenyum. Karena apa? Dari pertanyaan ini dia lebih bijak. Pertanyaan ini menjebak, pertanyaan ini istilahnya sekedar untuk
ya, candaan, ya kan, atau gurauan, atau ya bahasanya warkop gitu kan, obrolan warkop, dia akan istilahnya menyeleksi pertanyaan itu gitu. Jadi nggak langsung jawab, oh ini begini enggak, karena dia nggak kepengen orang itu yang bertanya dan dia yang ditanya merasa dirinya itu orang bisa ya. Yang terakhir orang yang mumpuni dalam bidang supranatural, sebenarnya bukan bidang supranatural ya, kebatinan arahnya. Dia itu istilahnya tidak apa namanya ya, seperti orang yang tidak tahu gitu, seperti orang yang tidak tahu. Jadi biasa aja gitu, kehidupannya biasa. Kalau nggak kedatangan seseorang yang perlu dengan dia, ya dia kehidupannya seperti orang biasa, gitu aja. Oh, jadi itu aja orang yang mumpuni dalam Yang bidangnya. mumpuni dalam bidangnya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya orang-orang yang tidak mumpuni itu kayak seorang sekarang tuh bilang kayak indigo segala macam gitu-gitu ya. Atau apa yang punya perewangan lah ya. Iya. Atau yang apa namanya itu yang di video-video Yana ya, netizen bisa nilai sendiri kan tanpa diminta, tanpa dia tapi dia bilang kok Yana lagi di sana lagi disiksa segala macam. Nah, itu bisa dinilai sendiri lah bahwasanya orang itu sebenarnya mumpuni atau tidak gitu. Sebenarnya orang yang mencari orang yang mumpuni itu sebenarnya susah ya, agak sulit karena memang dia tersembunyi ya. Tidak menonjolkan diri. Nah, ya. Jadi bagi netizen Indonesia, mudah-mudahan ini membantu daripada supaya kita tidak gampang percaya atau terjebak ya dengan orang-orang yang sebenarnya dia tidak mumpuni di dalam bidang supranatural. Jadi cukup sekian ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kita agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.